Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Buldansyah dengan NIM 1909-611 dan saya sebagai guru. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Sari dengan NIM 1901258. Di sini saya sebagai murid. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kenari, NIM 1904862, di sini saya sebagai murid. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nyimas Amelia Andri dengan NIM 1905402, di sini saya sebagai murid. Izin memperkenalkan diri, nama saya Risma Yanti, NIM 1906054, di sini saya sebagai murid. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yuni Widya Ningsih dengan NIM 1903479, di sini saya sebagai murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anaknya kurang semangat. Bapak ulang lagi ya, saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahidul qahar wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mustafa muhtar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan pujian-pujian kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan anak-anak, di antaranya nikmat iman, Islam, serta kesehatan. Karena yang namanya nikmat iman Islam bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang halal dengan yang haram, antara hak dan yang batil. Karena yang namanya kesehatan itu sangat luar biasa anak-anak. Ketika mata kita berkedip, itu adalah sebuah nikmat. Ketika tangan kita bergerak, itu adalah sebuah nikmat. Dan ketika kaki kita melangkah, itu adalah sebuah nikmat anak-anak. Coba kita bayangkan anak-anak ketika mata kita tidak bisa berkedip, gimana rasanya? Pasti kan akan perih ya anak-anak ya. Maka dari itu kita selaku umat muslim harus bersyukur apa-apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam, mari kita sanjung kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Suha, selalu ceria, selalu bahagia. Ajaib, Allahu Akbar. Bapak ulang lagi sekali lagi ya, anak-anak kurang semangat nih. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ha, selalu cerita, selalu bahagia. ajaib. Allahu Ajaib. Akbar. Dalam masa pandemi ini, semoga kalian selalu berikan kesehatan ya, dan juga jaga kesehatan kalian di rumah. Sebelumnya, sebelum memasuki pelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita buka mata pelajaran ini dengan baca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bapak bisa dulu ya terlebih dahulu ya. Indah Sari. Hadir Bapak. Aku. Bagaimana kabarnya Indah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian Kenari, ada Kenari sini.
Ada di sini. Oh, Kenari. Ini sehat, Kenari? Alhamdulillah sehat. Kemudian ada Nyimas Amalia Andri. Mana Nyimas? Hadir Bapak. Oh, Masya Allah. Saya. Wah, semangat sekali Nyimas. Bagaimana kabarnya Nyimas? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Kemudian Risma Yanti. Hadir Bapak. Hadir. Bagaimana kabarnya Risma? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Yang terakhir ada Yuni Widianingsih. Mana Yuni? Hadir Bapak. Oh, gimana kabarnya Yuni? Alhamdulillah sehat. Nah, Bapak sekarang apakah kalian sudah merojaah surat Al-Ikhlas? Sudah hafalannya sudah sampai mana? Apakah itu sudah hafal? Sudah hafal Bapak. Sudah, Bapak. Sudah hafal. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang surat Al-Ikhlas, yang mana surat Al-Ikhlas ini diturunkan dan terdiri dari 4 ayat. Dan surat Al-Ikhlas ini surat yang ke-112. Nah, anak-anak, Bapak akan bertanya kepada kalian, di Indonesia ini ada berapa agama? Coba Yuni, ada berapa agama di Indonesia? Ada 5 Bapak. Wah, hebat sekali Yuni. Yuni mendapatkan 3 bintang. Yang lainnya gimana? Semangat ya. Nah, sekarang Bapak akan bertanya satu orang ya untuk agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, coba Indah Sari. Iya, Bapak. Agama apa yang ada di Indonesia? Sebutkan. Islam. Nah, Islam itu ibadahnya di mana? Di masjid. Oke. Jadi Islam itu ibadahnya itu di masjid. 100 untuk Indah. Kemudian yang kedua, ya, coba yang kedua, Nyimas Amalia Andri gak boleh ngantuk. Nyimas, coba sebutkan agama yang ada di Indonesia. Bapak. Sebutkan agama yang ada di Indonesia. Hindu Bapak. Oh, Peter. Kalau Hindu itu ibadahnya di mana? Coba tempat ibadahnya di mana? Di pura Bapak. Pinter. Kok di sini anaknya pada pinter-pinter ya? Masya Allah. Sekarang Risma Yanti gak boleh makan. Coba Ya. sebutkan agama yang ada di Indonesia. Kristen Katolik. Itu di mana tempat ibadahnya? Ibadahnya di gereja Pak. Pinter. Sekarang Kenari jangan terbang. Iya, Bapak. Coba sebutkan agama Indonesia. Agama Buddha. Oh, pintar. Agama Buddha itu tempat ibadahnya di mana? Di vihara. Pintar. Selanjutnya yang terakhir, Yuni jangan lemes gitu. Yang terakhir apa? ada Kristen Protestan Bapak. Benar, untuk Kristen Protestan itu ibadahnya di mana coba? Di gereja. Nah, di gereja. Jadi, Kristen Protestan dan Kristen Katolik itu tempat ibadahnya samanya di gereja. Nah, jadi kita nih sebagai umat muslim keseluruhannya, kita sebelumnya Bapak akan menjelaskan tentang surat Al-Ikhlas, yang mana surat Al-Ikhlas ini apa yang tahu arti dari Quran surat Al-Ikhlas? Ada yang tahu gak?
Coba Indah Sari tahu gak apa arti dari surat Al-Ikhlas? Nggak tahu, Bapak. Nggak tahu ya. Kenari tahu gak apa arti dari surat Al-Ikhlas? Kenari. Kurang tahu, Bapak. Kurang tahu. Nah, yang terakhir nih, Yuni Ningki. Apa arti dari surat Al-Ikhlas? Belum tahu, Bapak. Oh, belum tahu ya. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan Quran surat Al-Ikhlas. Nah, yang mana surat Al-Ikhlas ini surat yang ke-112 yang diturunkan di kota Makkiyah yang terdiri dari 4 ayat. Sebelumnya, Quran Al-Ikhlas itu artinya adalah yang Allah yang Maha Esa ya. Allah yang Maha Esa. Selanjutnya Bapak akan membacakan surat Al-Ikhlas demi per ayat. Kemudian kalian mengikuti Bapak ya. Yuk, sebelum kita membaca surat Al-Ikhlas, langkah baiknya kita membaca ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ikutin Bapak. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin Bapak ya. Qul huwallahu ahad. Coba 3 kali ya, sampai 3 kali. Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Sekali lagi, 1, 2, 3. Huwallahu ahad. Coba Kenari coba ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Masya Allah. Masya Allah. Mayanti. Ya, Pak. Ayat yang pertama coba silakan baca. Ayat pertama, Pak. Ayat pertama. Kan kita mau Bapak baru ngejelasin ayat pertama. Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya Allah. Selanjutnya Bapak akan menjelasin ayat yang kedua. Ikutin ya. Allahu Samad. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahu samad. Harus sekali lagi. 1, 2, 3. Allahu Samad. Nah. Coba Yuni Widianingsih. Coba baca ayat yang keduanya. Bapak, kedua aja, Bapak. Ayat kedua aja. Kalau silakan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya Allah. Selanjutnya kita baca ayat yang ketiganya. Lam yalid wa lam yulad. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Lam yalid wa lam yulad. Oh, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Lam yalid wa lam yulad. Coba untuk Mas Amelia baca ayat yang ketiganya. Nyimas.
Iya, Bapak. Jangan tuh. Sok. Bacakan ayat yang ketiganya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Untuk ayat terakhirnya, Bapak akan membacakannya. Mohon disimak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak ulang lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Walam yakul Wan ahad. Yuk, kita baca bareng dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. 1, 2, 3. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad. Lam yalid wa Walam yulad Yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu Allahul Azim. Allahul Azim. Alhamdulillah. Masya Allah, akhirnya sudah hafal surat Al-Ikhlas ya. Nanti di rumah mohon dimurojaah lagi surat Al-Ikhlasnya ya. Kalau misalnya ada waktu luang, waktu senggang, nanti bisa nyetor sama orangnya ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan Quran surat Al-Ikhlas. Nah, yang pertama itu Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian yang keduanya Allahus Samad. Nah, yang artinya itu Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ayat ketiganya lam yalid wa lam yulad, yang artinya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan yang terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, anak-anak, bahwasanya surat ini turun sebagai jawaban kepada orang musyrik yang menanyakan pada Rasulullah SAW. Kemudian sebutkan nasab atau sifat rohmu pada kami, kata orang musyrik itu. Kemudian maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah kepada yang menanyakan tadi. Lalu disebutkan surat yang tadi, surat Al-Ikhlas. Jadi bahwasannya ayat yang pertama itu tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya, dan tidak memiliki istri atau anak dan tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu tunggal satu, jadi tidak ada yang menyandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah itu hanya satu. Dan juga Allah adalah ar-asyahid atau penghulu tempat makhluk menyandarkan segala hajat kepadanya. Dan juga Allah itu tidak pula diperanakan. Jadi Allah itu tidak Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Bahwasanya Allah itu tetap satu dan tidak memiliki anak dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, Allah dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada yang menyandinginya, dan juga tidak ada yang yang tidak jadi kita tuh kita nih sebagai umat muslim, kita tuh harus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai beribadah selain Allah. Contohnya kepada kita misalnya beribadah kepada patung, itu gak boleh ya. Beribadah kepada hewan, beribadah kepada matahari, itu gak boleh. Jadi
kita itu harus percaya bahwa kita tuh bersembah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Quran surat Al-Ikhlas ini kita mengetahui bahwa Quran surat Al-Ikhlas ini Allah yang satu yang patut kita sembah. Nah, dari itu kita diajarkan, kita sebagai umat muslim Islam, kita harus mengetahui dan selalu beribadah kepada Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak akan tanya lagi kepada anak-anak. Coba Pak Irismayanti bacakan ayat yang terakhir dari surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, akhirnya hafal juga ya. Sekarang Yuni gak boleh ngantuk ya. Coba Yuni bacakan surat Al-Ikhlas ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Somad. Masya Allah, benar. 100 buat Rismayanti dan Yuni. Dan yang terakhir, coba Indah Sari. Indah Sari coba bacakan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, Masya Allah. Selanjutnya, kepada Kenari dan Nyimas. Kepada Kenari dan Nyimas untuk membacakan seluruhnya. Silahkan. Berdua Bapak. Nyimas sama Kenari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lagi. Allahus Somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Nah, alhamdulillah materi kita alhamdulillah sudah selesai. Jadi untuk Quran surat Al-Ikhlasnya mohon dimurojaah lagi di rumah dan juga dikuatkan lagi hafalannya anak-anak, karena kalian insya Allah dengan membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon minta maaf apabila ada salah-salah kata. Dan juga dari surat Al-Ikhlas ini harus dijadikan sebagai bahwasanya kita harus menyembah Allah dan tidak menyembah sesuatu pun kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Allah yang Maha Esa. Bapak mungkin diakhiri cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, silakan untuk mempersiapkan pulang. Hati-hati di jalan anak-anak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Salam buat keluarga ya. Terima kasih Bapak.